Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lafi, tolong, lemah banget, kecil. Suaranya ya. Ya, hampir tak terdengar, mohon dibesarkan dulu. Baik. Ini sudah lebih baik? Nggih, agaan, nggih. Oke. Ustazah, mungkin menjadi pertemuan pertama setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran juga. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin Ustazah. Sami-sami. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu di tanggal 8 ini ya, dengan bahasan refleksi dan evaluasi pasca Ramadan yang sepertinya ibadah kita yang harusnya semangat tuh tidak hanya di bulan Ramadan saja Ustazah. Yang penting juga kan di 11 bulan lainnya ini ya. Nah itu dia, maka dari itu Ustazah, saya akan berikan waktunya untuk Ustazah untuk memberikan mukadimahnya terkait dengan refleksi dan evaluasi pasca Ramadan. Monggo Ustazah. Terima kasih. Tapi bisa teruskan lagi ya. Nanti kalau jenengan pas ngaruh melemah kemah. Suaranya lebih di. Siap. Terima kasih Mas Levi dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sampai pada 9 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 8 April 2025. Sangat bersyukur kita karena alhamdulillah pasca Ramadan ini masih juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menata diri, mengevaluasi dan refleksi apa-apa yang sudah betul-betul kita lakukan dengan iman dan wahtisaban di bulan Ramadan kemarin. Karena itu dengan harapan kita masih tetap mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dituntun agar bisa menjumpai lagi Ramadan tahun 2026 atau 1447 Hijriah nanti insyaallah. Amin Allahumma amin. Karena itulah jangan sampai hati kita kosong dari syukur dan membasahi lisan kita terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dinul Islam. Yang insya Allah siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah dengan sebenar-benarnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat indah ini kami juga sampaikan selain rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga doa di hari-hari yang terbaik di bulan Syawal ini yang selama ini kita berusaha saling watawasobil haq, watawasobil sober agar tetap tertuntun dan terbimbing. Di bulan yang indah Syawal ini kami juga sampaikan selaku pengasuh rutin di Mutiara Pagi RRI Malang ini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum
minal aizin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kami dan panjenengan semua. Wahai zat Allah yang maha mulia, maka terimalah, dan semoga Allah menjadikan kami dan panjenengan semua termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang serta diterima amal ibadahnya, sehingga setiap tahun kita senantiasa bisa mendapat dalam kebaikan. Insya Allah, amin Allahumma amin. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah pasca diklat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diklat spiritual yang disediakan oleh Allah di bulan ke-9 Ramadan ini. Sekarang kita saatnya untuk merefleksi setelah 9 hari ini kita sudah tinggalkan. Dan itu adalah proses yang penting untuk menjaga kualitas ibadah kita, serta tidak henti-hentinya untuk meningkatkan ketakwaan yang telah kita tempa selama bulan Ramadan. Sehingga kita perlu terus introspeksi diri ini agar perubahan-perubahan positif yang sudah kita lakukan itu akan tetap bisa bertahan, para pendengar, setelah kita menapaki bulan Syawal, bulan peningkatan ini. Yakni yang perlu kita lakukan adalah evaluasi pencapaian ketakwaan. Karena memang tujuan utama dari bulan Ramadan itu kan yang tertuang di Al-Baqarah yang sudah menjadi viral dunia akhirat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah inilah bagaimana ini bisa terus kita upayakan, terus kita pertahankan, ya. Dalam artian ya kita lihat diri kita selama ini, apakah terutama yang wajib-wajib ini, apakah masih terus konsisten kita lakukan, masih terus ajak kita lakukan, termasuk juga kesabaran, kerendahan hati, dan akhlak mulia yang kita rawat, kita berhati-hati di bulan Ramadan sampai dengan pekan pertama ini di 9 hari ini, masihkah kita terus mengkonsisten melaksanakannya. Itulah yang harus senantiasa menjadi muhasabah kita. Dan juga bagaimana kita tetap mempertahankan amal soleh dan keistiqomahan, ya. Karena keistiqomahan adalah kunci untuk menjaga kelangsungan kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan lalu, ya. Sekali lagi, salat-salat kita baik kualitas dan kuantitasnya apakah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan? Bisa jamaahnya masih istiqomah, masih terus ke masjid, ya. Baik di sholat subuh, ataupun di sholat duhur, ataupun di asar, maghrib ataupun isya, masihkah terus? Dan tadarus atau bacaan Al-Quran kita masih terus, ya. Dan itulah yang memang dipesankan Rasulullah SAW, bahwa amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit. Sehingga
keistiqomahan, atau rutinitas yang sudah kita lakukan akan menjadi kebaikan yang terus-menerus. Yang kita tidak inginkan menjadi orang yang merugi, habis berbuat kebaikan terus ditutup. Istilahnya sudah khatam, saya sudah khatam berkali-kali, tapi kemudian tidak dibuka lagi. Nah, ini akan termasuk menjadi wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia lafi khusr, dalam kerugian. Nah, ini kan tidak ingin kita jadi rugi. Siapa yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang tetap beriman, wa amilus sholihat, tetap terus beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terus saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itulah para pendengar sekalian, ya, sebagaimana sebuah rumah juga bersih-bersih kan tidak hanya 1 hari, 2 hari, ataupun 30 hari itu, tetapi adalah terus-menerus. Nah, dan badan kita ini adalah sebuah rumah juga yang harus pembersihan diri itu dilakukan terus-menerus. Dan itulah yang namanya tazkiyah, pembersihan jiwa, ya. Terus terlatih dari hal-hal yang tidak baik. Dulu itu perkataan berlaku kita kan betul-betul insya Allah terjaga, sampai perasaan pun kan kita jaga pembersihan itu. Nah, maka itu jagalah hati, jangan kau kotori. Nah, tetap dijaga. Karena yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim itu bahwa inna quluba bani adama kullaha baina isbaini min asabi ar-rahmani kaqalbi wahidin yusarrafuhu haitsu yasha'u. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrif qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 2 jari dari sekian jari. Allah yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah berdoa itu tadi, ya, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami dari ketaatan untuk beribadah kepadamu. Atau juga di riwayat lain, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Termasuk juga setelah saling bermaaf-maafan, walaupun pada hakikatnya arti minal aizin wal faizin tadi kan yang saya ucapkan bukan ucapan mohon maaf lahir batin, tapi pada hakikatnya adalah semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang, ya kan, pasti mohon maaf lahir batin. Nah itu adalah lebih baik dan harus terus kita lakukan pemberian maaf itu, karena Allah juga berfirman qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan hati. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Demikian juga karena sudah kita sambil mengucapkan mohon maaf lahir batin dan kemudian tangan berjabatan, maka insya Allah bergugurlah kesalahan dan dosa-dosa hamba Allah itu. Tapi ini juga jangan sampai masih ada
yang tertinggal di hati yang tidak enak. Ya, harus betul-betul bersih, totalitas antara lisan dan hati harus terjaga sehingga kualitas hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ini tetap terjaga. Maka kan insya Allah masih ada ini ya, walaupun sudah 10 hari ini rupanya masih ada kelompok-kelompok tertentu yang juga tetap mengadakan pertemuan, ya, entah satu angkatan, entah keluarga jauh dekat atau instansi perkumpulan, bahkan instansi-instansi yang sudah mulai masuk hari ini tidak ada, dan adalah agar tetap terjaga hubungan baik keluarga, teman, saudara, handetolan itu. Dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin atau melanggengkan hubungan silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu hubungan silaturahmi, yaitu orang yang takut kepada Tuhannya dan juga takut kepada hari hisab yang buruk. Maka itu insya Allah kalau hubungan silaturahim ini senantiasa terjaga dengan baik, maka sikap tolong menolong dan peduli itu adalah tidak akan pernah putus, tidak ada rasa bosan. Itu juga terus dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallah anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamati wa man satra muslimati satrahullah yaumal qiyamah. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dan beberapa kesulitannya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib maksud saya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Para pendengar sekalian, kita refleksikan yang lain adalah tentang kebiasaan positif yang harus kita pertahankan. Ya, setelah memang kita sebulan lamanya berpuasa Ramadan, maka Allah memberi juga kesempatan setelah kita batalkan sehari di 1 Syawal itu. Ya, alhamdulillah di mana-mana menikmati masakan hidangan khas masing-masing, yang tahu lontong, yang Padang, yang mungkin nasi Madura dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu juga dituntunkan lagi untuk melanjutkannya di puasa Syawal 6 hari ini, baik terus menerus ataupun secara bergantian, atau pokoknya jumlahnya 6 hari. Dan masih juga terus dilanjut Senin Kemisnya, atau yang terbiasa puasa Daud ya dilanjutkan, atau juga yang pilih hanya puasa hari putih Yaumul Bid 13, 14, 15. Itu terus kebiasaan positif terus. Bahkan sedekah yang Rasulullah contohkan adalah lebih banyak di bulan Ramadan. Terus saja kebiasaan memberi berupa apapun ya yang bisa kita berikan, ya. Kalau toh uang makanan dan sebagainya itu juga masih nipis, maka bisa tenaga dan pikiran untuk membantu orang lain.
Maka itulah kebiasaan positif terus yang juga jangan sampai terhenti adalah karena kita terlatih sudah terawih tidak kita tinggalkan, maka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, salat malam tahajud kita ini juga senantiasa sudah menjadi kebiasaan rutin, seperti walaupun itu adalah sunnah muakkadah, tetapi kita mewajibkan diri kita jangan sampai sehari pun kita tinggalkan. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan tadi apapun yang sudah kita berikan, baik memberi takjil, memberikan juga Jumat Barokah. Lah ini pun Rasulullah menuturkan bahwa annahu qala ya Rasulullah ayyul sadaqatil afdal qala judul muqil wabda'i biman ta'ulu. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekahnya orang yang tidak punya, dan dahulukan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ya itulah yang juntus dengan waladina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang. Dan orang yang dalam keadaan sempit yang tidak termasuk agnia berlebih-lebihan, tetapi masih terus istiqomah melakukan sedekahnya sebagaimana yang dilakukan di bulan Ramadan. Insya Allah inilah refleksi daripada keberhasilan waskat pengawasan melekat di bulan Ramadan. Karena itu akan tetap seorang hamba itu bisa menggunakan waktu dengan bijak walaupun usai Ramadan ini. Ya, jadi waktu yang senantiasa terus berputar, menggelinding sebagaimana pedang yang akan menggilas ini, maka sebagai sarana untuk terus kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai terjebak dalam kelalaian. Nah, pernah disabdakan bahwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas asihahu wal farahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yakni apa? Kesehatan dan waktu luang. Nah, ini pas sehat, kita terlalu enak-enak terlena dengan hal-hal yang dunia umat al-ghurur, permainan dunia. Tetapi seharusnya dengan sehat inilah bisa kita optimalkan ibadah kita, kajian kita, tadabbur kita dengan Al-Quran yang dulu adalah hanya dibaca, dikhatamkan, sekarang malah ditadabburi makna dan artinya, sehingga menjadikan hati kita lebih tergetar untuk membaca asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu yang ada dan Allah yang sudah menyediakan bumi dengan segala isinya yang bisa dimanfaatkan, ini juga dalam mencari keridhaan rezeki dari Allah juga kita lakukan secara optimal. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesal karena tidak menyia-nyiakan, maksud saya telah menyia-nyiakan kesehatan dan waktu itu. Allah pun memberikan petunjuknya bahwa huwaladzi ja'alalakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Dan dialah menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Nah, inilah berarti di dalam menggunakan kesehatan dan waktu ini
memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan jelajahilah segala penjurunya ya, dengan mencari karunia Allah, kembali mengkais rezeki dan makanlah sebagian rezekinya. Karena nanti ternyata wa ilaihin nusur, hanya kepada Allah lah kamu kembali. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan refleksi atau evaluasi yang terakhir adalah senantiasa tetap menjaga keikhlasan kita ya. Jangan sampai yang sudah dibina, dibangun dengan susah payah, ternyata yang kita lakukan hanya ria'an nas, hanya ingin dilihat manusia untuk manusia, dengan hanya dapat pujian, pencitraan, supaya terkenal di medsos ya. Kalau itu ya dapatnya apa? Ini seperti yang disabdakan Rasulullah bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au amrotin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi setiap orang yang akan mendapatkannya sesuai apa yang diniatkan. Kalau niatnya hanya untuk manusia, tapi ya dapatnya manusia, tidak mendapatkan balasan dan kebaikan dari Allah. Termasuk siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya ya hanya itu yang dituju itu. Ya dapatnya hanya itu saja. Nah ini kan eman-eman, muspro, mubadir, apa yang diusahakan sia-sia, hanya dapat yang dituju itu. Kalau memang dunia ya tujuan dapat dunia, kalau tujuannya hanya khusus wanita ya dapat wanita itu semata, tidak sampai nanti di akhirat mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik. Itulah para pendengar sekalian yang bisa kita sharing pada pagi hari ini. Semoga dengan refleksi yang pekan awal 9 hari ini, hati kita tetap terjaga. Sekali lagi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Tidak sampai hati ini kemudian berpaling dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sumana untubillah min dalik. Begitu Mas Lavi. Ije, baik, terima kasih Ustazah Maisaroh ya yang sudah memberikan materi terkait dengan refleksi dan evaluasi pasca Ramadan yang seharusnya semangatnya tetap dijaga ya. Tadi dibilang apakah sama datang ke masjidnya dengan pas Ramadan sama habis Ramadan. Iya. Tadarusnya apakah sama gitu ya. Itu bisa dinilai tidak perlu orang lain, diri sendiri aja Ustazah ya. Ketahuan ya. Memang ya ini ada sebuah perbedaan mungkin dimakan ya Ustazah ya. Bulan puasa makannya dikit ya, habis lebaran nih makannya banyak. Oh iya. Yang ditingkatkan iya, yang ditingkatkan setelah kok makannya 2 kilo ternyata 9 hari sudah nambah 4 kilo. Itu dia yang ditingkatkan tuh ya, selain iman dan makan ternyata Ustazah ya. Oke, baik pendengar, silahkan kami juga persilahkan untuk Anda bertanya kepada Ustazah Maisaroh terkait dengan refleksi dan evaluasi pasca Ramadan ini ya, karena memang cukup bahasannya apakah bisa dibilang cukup berat ya Ustazah ya, ketika memang menjaga kebiasaan Ramadan itu gara-gara suasananya. Mempertahankan itu lebih berat daripada memang mengawali. Ya. Iya Ustazah, ini terkait dengan mungkin suasana Ustazah ya, dimana kok rasanya pas Ramadan itu berasa bareng-bareng ya Ustazah ya, ketika habis Ramadan tuh berasa kok agak sedikit berbeda gitu, kayak sendiri-sendiri gitu Ustazah. Ya, kepentingannya berbeda-beda, melebihi kadang-kadang
tidak terasa israf berlebih-lebihan itu ya. Iya. Dan ini yang harus kita jaga. Ya, itu dia ya, yang memang penting untuk dijaga semangatnya gitu ya, meskipun Ramadan telah usai, tapi samain aja bulan-bulan yang lain juga sama gitu ya, bahwa ibadah itu penting, meningkatkan iman dan takwa itu juga penting gitu ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja ya. Jadi silahkan yang ingin bertanya di line telepon juga boleh di 4958850 pendengar ya. Nah, kali ini mungkin saya akan coba untuk cek dulu pertanyaan yang ada di WhatsApp, di mana terkait dengan evaluasi dan refleksi pasca Ramadan ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan pertama dari Yanuar ini Ustazah ya. Ini terkait dengan bagaimana cara agar tetap terjaga Ustazah ya, yang dimana itu tadarus, kayak ada perbedaan gitu, semangatnya kok bisa beda Ustazah. Monggo Ustazah. Ya, karena tadarus waktu itu bareng-bareng ya. Nah sekarang diupayakan dengan teman yang sama pada waktu Ramadan. Nah teman-teman ya, kita lanjut yuk ya, supaya tidak terputus ya. Jadi seperti ibu-ibu kami, binaan kami di masjid ini dekat rumah ini, monggo Bu lanjut, nggih Bu, nggih monggo. Nah kita ini yang Mas Yanuar bisa mempelopori supaya semangatnya terus ya. Bahkan mungkin karena kan istilahnya sudah tidak berpuasa, kalau dulu tadarusnya mungkin pagi ya, untuk menyemangati bisa diawali dengan membawa sarapan gitu Mas ya. Bahkan nasi bungkus atau makanan kecil ringan. Ternyata habis tadarus, kalau pada waktu Ramadan kita tetap jaga puasa, tapi di luar Ramadan ini kita bisa sarapan, kita bisa setidaknya ada mungkin snack lah atau minuman hangat. Nah itu mungkin Mas, itu cara menjaga keistiqomahan untuk tadarusan di rumah. Tentu saja secara pribadi ya, kita tetap pilih waktu mana yang bisa terus dilakukan ya. Kalau pagi sudah mulai kerja, waktunya sangat terbatas, mungkinlah malam kita sambil meletakkan kepenatan kita, tapi kita absen pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Begitu saya kira Mas Yanuar semangatnya, ya. Itu dia ya. Jadi memang kalau di bulan Ramadan mungkin bareng-barengnya dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat ya. Kalau habis Ramadan Mas Yanuar ya ini agak sedikit sendiri-sendiri, tapi ditemani dengan tadi, karena bisa makan seharusnya tenaganya makin banyak gitu ya. itu yang bisa diambil sisi positifnya ya. Oke, berlanjut ke pertanyaan lain, silahkan yang lain juga boleh bergabung di 0815 kali 600 915 atau di line telepon di 4958850 ya. Kali ini pertanyaan berlanjut dari Mas Dayat ini ya. Ini beliau menanyakan amalan-amalan apa yang bisa dilaksanakan, misalkan di bulan Ramadan katanya ada amalan-amalan yang ini. Nah, kalau di hari-hari biasa apakah bisa dilakukan hal yang sama Ustazah? Ya sama saja. Tadi yang saya sampaikan hal-hal yang positif, yang nomor satu kan sholat yang tetap terjaga, waktu-waktunya tetap terjaga ya, sehingga merasa ada energi magnetik yang terus melekat, yang apa istilahnya, lebih sensi mendengarkan suara adzan itu ya. Kenapa? Karena memang di saat bulan Ramadan ini dan di saat puasa ya, dan ini bisa terbimbing kalau kita jaga keistiqomahan kita. Di saat kita melakukan puasa, maka pembuluh-pembuluh darah akan menyempit.
Maka pembuluh darah menyempit, ya istilahnya sensor di telinga, ya itu akan lebih tajam mendengarkan suara adzan, mendengarkan tadarus. Nah inilah kenapa juga demikian, maka kalau pembuluh darah menyempit, setan ini godaannya akan berkurang, ya diharapkan begitu. Nah, inilah yang kebiasaan-kebiasaan harus terus dilakukan, ya setelah sholatnya lebih terjaga, bacaan Al-Qur'annya juga tetap dijaga, tidak hanya dijaga saja tetapi ditambah dengan pemahaman dan melihat artinya. Setelah itu kemudian ibadah rawatibnya dan sholat sunnah yang lain, ya itu tetap juga terjaga. Kalau dulu terawih, sekarang qiyamul lailnya juga tetap dipertahankan, duhanya tetap tidak ditinggalkan, ya apalagi sedekahnya, ya kalau di bulan Ramadan mungkin ya lebih besar sedekahnya, tetapi dilanjutkan, ya kalau bisa ya sebesar bulan Ramadan, tetapi kalau tidak ya sesuai dengan kemampuan kita, ya tetapi itu terus, tidak kemudian putus. Sudah selesai Ramadan, ya sudahlah, ya tidak, padahal ya yang namanya Syawal itu peningkatan, maka ini harus tetap terjaga. Seperti itulah ya Mas Rian, ya jadi dari ibadah mahdoh untuk Allah Subhanahu wa taala secara vertikal tetap ditegakkan, ya. Tetapi yang horizontal, yang muamalah juga tidak ditinggalkan, tidak abai, tidak diacuhkan, tetapi tetap diperkuat. Nah, itulah yang namanya bisa mencapai la'alakum tatakun, atau yang terkena sinerginya Lailatul Qadar itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Begitu saya kira, insya Allah. Baik ya. Kita berlanjut saja untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Zaki di Tumpang ini ya. Terkait dengan amalan-amalan di bulan Syawal, apa saja sekiranya tadi udah ya. Kemudian mungkin terkait dengan puasa Senin Kamis, dilakukan bebarengan 3 niat puasa Syawal dan puasa mengganti puasa Ramadan, apakah boleh Ustazah? Ya, oke. Untuk kodok puasa Ramadan itu yang diupayakan, diutamakan, karena itu yang wajib, ya terutama bagi ngapunten laki-laki, karena kan tidak ada liburnya laki-laki, jadi bisa langsung tidak membayar hutang, ya jadi bisa langsung puasa Syawal. Tapi kalau perempuan karena ada jedahnya, nanti dikhawatirkan malah seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya, jadi apa wis mengko disiae nyaurnya kan waktunya panjang, tetapi dikhawatirkan malah terhambat karena hal-hal yang tidak kita ketahui. Maka itulah diupayakan membayar hutang dahulu, ya. Dan khusus memang bayar hutang. Tapi kalau jenengan bayar hutangnya diletakkan di hari Senin dan Kamis, ya, maka insya Allah, ya. Tapi niatnya tetap bayar hutang ya, Mas Yaki, ya. Maka dapat pahala karena selama ini sebelum Ramadan dan sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah ini bagi para wanita, ya kalau kemudian nyaurnya pada hari Senin dan Kamis tepatnya, maka dapat pahalanya, tapi niatnya tetap satu. Demikian juga pas puasa Syawal ini, ya adalah sampai terkena pada Senin Kemis, ya niatnya tetap puasa Syawal, tetapi Allah akan memberikan pahala hari Senin. Tapi sekali lagi yang tadi akhir saya sampaikan, innamal a'malu binniyat, niatnya tetap satu. Ya, sama dengan kalau sholat jamak
takdim takhir, kan niatnya sendiri-sendiri, kan tidak ada satu waktu diniatkan untuk niat sholat duhur, sholat asar, atau sholat maghrib dengan isya, kan enggak, tetap sendiri-sendiri niatnya. Demikian juga puasa. Tetapi karena Allah itu Maha Rahman Rahim, ya loman dengan balasan kebaikan, ya niatnya satu tetapi mendapatkan dua, bahkan mungkin ya dapat tiga kalau memang pas ini di Yaumul Bid itu, ya niatnya Yaumul Bid, tetapi sebelumnya ada puasa Syawal, maka dapat pahalanya. Tapi harus diutamakan ini niatnya apa dulu. Ye, begitu ye, Mas. Bukan berarti aku wis langsung ya wis nyaur, ya wis berarti saya ndak nyaur karena sudah ndak Syawal lagi, karena sudah puasa Syawal pas dengan nyaur. Bukan khusus untuk bayar hutang, niatnya khusus bayar hutang. Ye. Baik ya Mas Zaki, mungkin tadi bisa diterima terkait dengan paparan yang sudah diberikan oleh Ustazah Maisarah ya. Oke, baik, kita berlanjut. Setelah tadi ada Mas dan Bapak-bapak ya yang bertanya. Kali ini pertanyaannya dari Bu Wariah Molaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Saya tiap hari membaca Quran, Masya Allah. Tapi hari raya tiba saya nggak sempat membaca Quran. Alhamdulillahnya adalah banyak tamu yang saya terima. Mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana Ustazah amalan saya. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi setidak-tidaknya ya memang tidak secara tadarus sih seperti yang biasanya, tetapi panjenengan setidak-tidaknya setiap usai sholat, walaupun banyak tahajud di hari Idul Fitri untuk berikutnya atau di hari-hari tertentu, ya supaya tidak hilang, supaya tetap tercatat sebagaimana menghatamkan Al-Quran. Lah baca saja Al-Ikhlas 3 kali setiap usai sholat. Seperti itu Bun, ya dari polaman ini ya. Jadi tidak, inilah sikap atau jiwa seorang yang ingin menjaga. Padahal itu kan tidak dosa, Mas Levi. Cuma tertunda karena banyak tamu sampai tidak membaca Al-Quran. Tetapi adalah merasa tertinggal. Nah, sifat inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa disikapi dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali setiap usai sholat. Begitu Bunda. Baik, ini untuk Ibu Wariah ya. Semoga menjawab ya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan ya. Oke, kali ini ada yang bertanya kembali. Ini coba saya cerna baik-baik ya. Ini tidak ada namanya sepertinya, tapi ada yang bertanya begini, Ustazah, terkait dengan kenapa bulan puasa itu baik untuk melangsungkan pernikahan. Kalau di Jawa kan yang bagus bulan besar atau Zulhijjah. Bagaimana Ustazah? Sudah? Ya. Ya karena memang bulan yang dibarokahi, bulan yang penuh dengan barakah yang diharapkan itu. Tapi yang dulu Rasulullah sendiri dan juga putrinya malah tidak di bulan Ramadan, di bulan Jumadil awal ya, insya Allah itu ya. Maka yang kenapa juga penuh dengan barokah, tetapi juga istilahnya harus berhati-hati nih ya, berhati-hati untuk mantennya sendiri ya. Kalau kemudian untuk seluruh keluarga, kenapa juga baik, setidak-tidaknya mungkin ada
pengiritan dana ya Mas Levi, Iya. karena kan tidak terlalu banyak tidak memberikan jamuan, kalau itu waktunya siang ataupun pernikahannya pagi, hanya kemudian memberikan istilahnya perkatanya saja, kan sudah ngirit sekian banyak itu. Tapi untuk mantennya harus berhati-hati ya, karena ini lagi seneng-senengnya, tapi harus bisa menahan diri betul ini ya. Kalau tidak bisa menahan diri, nah malah kafaratnya besar ya. Kafarnya besar, selain memang bisakah mengganti puasa 2 bulan berturut-turut masing-masing diri, ditambah kalau tidak bisa mampukah tadi ini untuk tadi menjamu tamu saja dikurangi ya, supaya tidak menjamu tamu makan-makannya, hanya membawa perkatanya. Lah sekarang harus memberikan 60 orang fakir miskin ini ya jamuannya tuh. Itu yang perlu juga diperhatikan. Kalau kemudian alhamdulillah dua-duanya mampu dan berjanji bisa menahan diri, ya alhamdulillah tidak mengapa. Begitu hamba Allah. Jadi baik Ustazah, sepertinya menjadi pertanyaan terakhir, mungkin menjadi penutup terkait dengan refleksi dan evaluasi pasca Ramadan. Monggo Ustazah Maisaroh. Oh ya, alhamdulillah kebetulan tidak ada yang baik pun ya. Iya, ini saya tungguin juga tidak menyala. Ya mungkin ya masih sibuk bapak-bapak ibu-ibu yang biasanya sambung ini. Inje. Tapi insya Allah mereka juga ikut stay tune ya, bersama kita. Inje. Ya. Dan insya Allah ikut juga merefleksikan diri masing-masing, ingin menjaga keistiqomahan dengan apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sekali lagi para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa refleksi dan evaluasi diri pasca Ramadan ini adalah jelas langkah penting untuk memastikan bahwa perubahan positif yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dengan niat dan tekad faida azam tafatawakal ala Allah, berazam betul-betul tidak berhenti begitu saja, tetapi kita jaga, kita tingkatkan ibadah mahdoh, hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, dan kita lakukan kemampuan dengan kejujuran hati kita masing-masing, dengan terus-menerus kita upayakan kualitasnya terutama ya, kita jaga amal solehnya juga ya, sedekah kita ya, pokoknya tidak berhenti selama Allah terus memberikan rezeki kita berupa kesehatan dan juga berupa finansial. Karena itulah cara yang terbaik di sisi Allah untuk bisa mencapai dan mendapati la'alakum tattaqun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran ilmu kami. Semoga saja tadi yang sudah beratensi dan kirim pertanyaan, semoga bisa tercover. Kalau ada hal-hal lain mungkin bisa disambung lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Lafi. Barakallah. Semoga tetap segar, tetap semangat. Amin, amin. Ya, di peningkatan bulan Syawal sampai dengan bulan-bulan berikutnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Haji Maisaroh SPD yang telah menemani kita di pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan mampu kita amalkan juga, dan untuk Ustazah selalu dalam lindungannya. Amin.